Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada yang masih ingat enggak sama aku? Masih. Bagus ya kalau masih. Ya, kalau ada yang lupa, Acila mau perkenalan lagi. Siapa tahu ada yang belum kenal atau lupa ya. Perkenalkan, nama kakak Kak Cila, dan Kak Cila akan membawakan acara kita pada hari ini. Nah, hari ini emang acaranya apa ya? Ada yang tahu tidak? Lomba. Final. Lomba apa ya? Lomba mendongeng. Mendongeng. Lomba mendongeng. Oh iya, betul ya. Kita akan melakukan lomba mendongeng anak. Nah, tadi kan disetel ya lagu-lagu tentang Indonesia itu ya. Ya nggak? Tadi dengar tidak? Ada. Iya. Tentang Indonesia ya banyak disebutkan ya. Kalau boleh tahu atau ada yang tahu tidak ya? Hari ini itu kita memperingati apa? 17 Agustus. 17 Agustus. 17 Agustus. Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia. Apalagi? Betul ya? Betul tidak? Hari ini tanggal 17 Agustus memperingati kemerdekaan Indonesia. Benar. Benar. Ya. Siapa yang di rumahnya sudah pasang bendera merah putih? Saya. Bendera merah putih ya, jangan bendera yang lain ya, karena negara Indonesia warnanya, benderanya warna apa? Merah Putih. Kalau merah artinya apa? Berani. Kalau putih? Putih. Ya, suci. Ya, betul. Nah, Kak Cila juga pakai baju warna putih. Biar Kak Cila jadi suci. Tapi Kak Cila belum punya baju warna merah ya. Siapa yang punya baju warna merah? Saya. Benar ya. Nah, kalau 17 Agustus kita identik dengan perlombaan ya. Biasanya lombanya apa? Lomba makan kerupuk. Lomba makan kerupuk. Stafet apa nih? Apalagi selain lomba balap karung. Kemudian apalagi siapa yang pernah ngikut 17 Agustus? Biasanya kan banyak lombanya ya. Makan kerupuk. Banyak ya. Betul. Ada makan kerupuk, kemudian balap karung ya. Tapi itu dulu waktu tidak ada corona ya. Karena corona ini sekarang tidak boleh berkumpul. Makanya kakak-kakak panitia menyiapkan lomba untuk adik-adik, yaitu lomba mendongeng. Nah, sudah semangat belum? Sudah siap belum untuk mengikuti lomba? Sudah. Ya, karena kalian sudah siap, kita langsung mulai saja ya. Mau mulai tidak lombanya? Mau. Ya, sudah ada yang memakai kostum, kemudian ada yang naik perahu itu ya. Ada yang naik perahu. Keren. Nah, karena kalian sepertinya sudah tidak sabar, kita mulai saja ya. Ya. Kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Yang akan dipimpin oleh Kak Tika. Silakan Kak Tika, pimpin kita.
Baik Kak Cila, terima kasih. Mari kita semua siapkan sikap yang baik dan hati untuk berdoa. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Bagi yang beragama lain dimohon menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, atas berkat dan kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami, sehingga kami boleh berkumpul secara virtual hari ini. Tuhan, saat ini kami akan memulai acara final Lomba Mendongeng. Hadirlah di tengah-tengah kami, dan berkatilah jalani acara kami, dari awal hingga selesai nanti. Doa ini kami panjatkan melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Kak Tika. Baik, nah sekarang Kak Cila akan memperkenalkan juri yang akan menilai adik-adik nih. Ya, untuk ada 3 juri. Ada 3 juri. Nanti kita akan perkenalan ya. Yang pertama, juri yang pertama yaitu Bapak Iksan Bastian MSN. Halo semuanya. Halo. 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 Yang semangat ya nanti ya. Yang keren. Ya. Nah, Oke. biasanya dipanggil siapa nih, Pak Iksan? Biasanya dipanggil Kakak Iksan. Oh, Kakak Iksan. Oke, Iya. sekarang kita menggunakan kata kakak nih. Iya. Baik, terima kasih Kak Iksan. Sama. Kemudian, untuk juri yang kedua, ada Kak Teresia Eni Anggreni, PhD. Halo, Kak. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat Selamat pagi. Pagi. Oke, mungkin boleh di spotlight untuk panitia agar tahu. Nah, itu dia ya. Biasanya dipanggil siapa nih, Kak? Dipanggil Eni saja. Oh ya, tadi sudah ada Kak Iksan, kemudian ada Kak Eni. Nah, itu juri yang kedua. Dan ada juri yang terakhir, yaitu ada Kak Wahyu Widosari, MBiote. Halo, selamat pagi adik-adik. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Suara Coba Pagi. adik-adik bisa lihat ya, ini ketiga juri yang akan menilai kalian. Ada Kak Iksan, Kak Eni, dan Kak Wido. Baik, karena sudah perkenalan, untuk menambah semangat kalian dalam berlomba, kakak akan kasih tahu nih bahwa ada 10 besar pemenang ya. Pemenang kategori pemenang terinovatif, pemenang terinspiratif, kostum terbaik, dan media termenarik. Nanti yang 20 besar jangan berkecil hati karena tetap ada hadiah dari kakak-kakak panitia. Begitu. Kalau Kak Cila lihat nih ya, kostum kalian nih sudah pada bagus-bagus ya. Jadi kakak ingin kita berfoto terlebih dahulu. Nah, ayo semuanya dinyalakan kameranya. Kita akan foto bersama. Untuk panitia Popdog, ya boleh diambil alih untuk kita foto bersama. Oke, ini ada 3 layar ya. Kita mulai dari layar pertama dulu. 1, 2, 3.
Oke, layar kedua. 1, 2, 3. Layar terakhir. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita ada beberapa kata sambutan. Untuk kata sambutan yang pertama, dari Ketua Panitia Lomba Mendongeng 2021, yaitu Kak Suwanti Yolanda Agustina. Silakan, Kak. Baik, terima kasih Kak Cila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Rektor Universitas Sanata Dharma, Bapak DRS Johannes Eka Priyatma, MSc PhD. Yang terhormat kepada Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Bapak DRS DR Yohanes Harsoyo SPD MSI. Yang terhormat Kepala Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Ibu Kintan Limiansi SPD MPD. Yang terhormat Bapak Ibu dosen yang kenan bergabung dalam Zoom pada pagi hari ini. Yang terhormat juga pada orang tua seluruh siswa-siswi sekolah dasar yang berkenan gabung, serta selamat pagi kepada adik-adik yang terpilih 30 besar dalam Lomba Mendongeng 2021. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Merdeka. Merdeka. Oke, terima kasih. Saya perwakilan dari Panitia Lomba Mendongeng tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sanata Dharma Yogyakarta mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mau mendaftarkan dirinya untuk dapat bergabung mengikuti Lomba Mendongeng tahun 2021. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas kerjasamanya. Adik-adik yang terpilih pada hari ini, adik-adik yang sungguh luar biasa, gitu ya. Karena dari 196 peserta yang mendaftar, adik-adik adalah 30 besar terbaik, gitu. Jadi, adik-adik mempunyai kemampuan yang lebih dari teman-teman yang lainnya, gitu. Kalau menurut Kak Swanti, itu perlombaan itu ada menang, ada yang kalah. Jadi, menang maupun kalah adalah bonus. Yang penting, adik-adik semua sudah mau memberanikan dirinya mendaftar, serta mau memberanikan dirinya tampil di depan banyak orang, di depan umum, itu yang udah Kak Swanti acungkan jempol gitu. Jadi tetap semangat untuk adik-adik semua, jangan panik, jangan takut, yang penting percaya diri, dan sebelum tampil diusahakan berdoa gitu ya, karena kalau kita tampil tapi kita tidak berdoa itu akan mengurangi rasa kepercayaan diri kita gitu. Jadi berdoa terlebih dahulu sebelum kita mau tampil nanti gitu ya. Jadi intinya tetap semangat, menang kalah urusan belakangan, bonus aja gitu ya. Yang penting adik-adik sudah mau memberanikan dirinya untuk tampil dan sudah mau menunjukkan bakat yang memang udah adik-adik punya gitu. Jadi tetap semangat, jangan putus asa, intinya tetap semangat semuanya ya. Oke, demikian sambutan dari saya. Terima kasih, layar dan tempat saya kembalikan kepada Kak Cila. Terima kasih. Terima kasih, Kak Suwanti. Wah, ternyata dari banyaknya peserta, kalian berhasil 30 besar. Tepuk tangan untuk diri kita masing-masing. Oh, salut loh ya, mengalahkan yang lain dan masuk final 30 besar. Keren. Kak Cila acungi 2 jempol. Kalau bisa jempolnya ada banyak, Kak Cila kasih banyak. Tapi kan hanya 2, Kak Cila kasih 2 jempol di tangan. Nah, baik. Kemudian kita akan mendengarkan sambutan dari
Kepala Prodi PGSD, Ibu Kintan Liliansi, SPD MPD. Terima kasih Kak Cila untuk waktunya. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Baik. Oke, terima kasih anak-anak. Yang terhormat Bapak Johannes Eka Priyatma PhD, Rektor Universitas Sanata Dharma. Yang terhormat Bapak Dr. Yohanes Harsoyo, Dekan FKIP, Bapak Ibu Dewan Juri yang luar biasa, serta Bapak Ibu guru dan orang tua pendamping yang hebat, anak-anak yang luar biasa, peserta lomba mendongeng dan rekan-rekan panitia. Selamat pagi semuanya, salam sehat, salam semangat untuk kita semua di tempat masing-masing. Hari ini tampak cerah sekali kalau di tempat Bu Kintan anak-anak. Semoga di tempat kalian juga cerah ya. Dan ini secerah wajah adik-adik, Bu Kintan panggilnya apa ya? Adik-adik atau anak-anak ya ini? Secerah wajah adik-adik yang hadir dalam Zoom ini. Bagaimana tidak cerah? Dari 169 peserta, anak-anak di sini adalah anak-anak yang terpilih. 30 finalis begitu ya. Jadi ini terkumpul 30 finalis dengan 2 kategori yang bisa bergabung dalam Zoom ini dan nanti akan menunjukkan bakatnya. Dan tentunya yang, saya terbalik, bukan 169, tapi 196, kurang 4 lagi jadi 200 begitu ya. Dan hebat lagi, ini dari Sabang sampai Merauke, sehingga Bu Kintan sudah tidak sabar lagi nanti mendengarkan dongeng-dongeng dari berbagai macam wilayah. Seperti yang Kak Cila sampaikan tadi, hari ini adalah hari yang istimewa. Tepat tanggal 17 Agustus, kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Ya, kita memperingati kemerdekaan dengan cara yang baik, cara yang positif, yaitu lomba mendongeng ini. Adik-adik, mendongeng itu merupakan kegiatan yang ditunggu-tunggu ya, biasanya ya, menyenangkan ya. Karena biasanya kita bisa mendengarkan dongeng dan menikmati. Namun kali ini berbeda loh. Anak-anak di sini, adik-adik di sini hebat. Tidak hanya sekedar menikmati, tapi juga ikut beraksi. Adik-adik sendiri yang mendongeng. Sehingga selain teman-teman adik-adik bisa terhibur, bisa menghibur orang lain juga, dan yang lebih penting lagi bisa belajar. Belajar percaya diri, belajar komunikasi di depan banyak orang yang belum dikenal, begitu ya. Jadi Ibu percaya, Bu Kintan percaya kalian akan menjadi generasi anak-anak Indonesia yang hebat, yang tangguh. Seperti tema kemerdekaan tahun ini, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Iya, betul sekali. Jadi pasti anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang hebat. Ini meskipun disebut lomba, tapi bukan kompetisi dan gelar juara yang menjadi utama begitu ya. Tapi pengalaman belajar ya, adik-adik ya. Melawan rasa malu, berani mengekspresikan diri, berani berbicara, mengingat-ingat alur cerita, itu yang lebih penting, yang lebih berharga. Terima kasih kakak-kakak panitia yang telah merangkai acara ini mulai dari persiapan, seleksi, hampir 200 peserta, kemudian ada webinar yang kita lakukan 2 hari yang lalu, dan hingga acara final ini. Rangkaiannya panjang. Semoga lomba kali ini bisa berjalan dengan baik. Bu Kintan punya pantun anak-anak. Tapi pantunnya ini sedikit ada tokoh dongengnya. Tokoh kesukaan Bu Kintan. Ande-ande lumut. Ya. Pantunnya begini, Bu Kintan bacakan ya. Ande-ande lumut membeli sepatu roda. Wah, melaju cepat ke Pulau Samosir. Anak-anak Indonesia, anak yang hebat,
Mendongeng ceria, menghibur hati. Wah, semoga anak-anak hari ini bisa ceria, semangat, dan selamat mengikuti lomba. Semoga sukses dan gembira. Terima kasih Mbak Cila. Saya kembalikan waktunya. Selamat pagi. Terima kasih, Bu Kintan. Benar ya apa yang dikatakan Bu Kintan. Kalian nih hebat banget. Aduh, Kak Cila tuh, kalian menang gak menang tuh Kak Cila tuh bangga karena ternyata 196 ya. Untuk apa ya? Kalian Ada. dan ini dari seluruh Indonesia. Wah, terkejut Kak Cila. Semoga kalian hari ini bisa menampilkan yang terbaik ya, yang sudah kalian persiapkan. Semoga tidak grogi ya nanti, sehingga nanti hasilnya memuaskan. Bukan memuaskan untuk juri, tapi juga memuaskan untuk diri kalian sendiri. Tadi sudah ada sambutan Ketua Panitia dan Kaprodi PGSD. Kemudian ada sambutan dari Dekan FKIP, Bapak DR Yohanes Harsoyo, SPD MSI. Terima kasih Kak Sila. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Eka Priatsma. Yang saya hormati Ibu Kaprodi, Ibu Kintan Limianse, segenap tim juri, rekan-rekan dosen, orang tua, guru pendamping, dan teristimewa anak-anak sekalian peserta lomba. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi. Ya, senang selamat pagi. Ya, senang bisa berjumpa dengan kalian semua ya, sekalipun kita tidak bisa berjumpa secara langsung, tetapi saya kira perjumpaan daring ini ya tidak mengurangi kegembiraan kita. Anak-anak, bagi saya kalau mendengar kata dongeng itu membangkitkan romantisme ya, romantisme ketika saya anak-anak seperti kalian gitu kan. Meskipun dongeng itu bukan hanya urusan anak-anak, yang gede pun ya senang didongengin, yang tua pun ya senang dongeng gitu ya. Tapi itu sungguh ya, saya paling enggak ada dua pribadi yang dekat dengan saya dengan dongeng-dongengnya. Siapa itu? Kakek saya dan kakak perempuan saya. Keduanya itu senang dongeng. Nah, kakek itu kalau cerita ya dongengnya ya klasik-klasik seperti Bu Kintan tadi itu, Andi-andi lumut, kemudian jago cindilaras ya, gitu-gitulah ya. Nah, kakak ini dulu sangat kreatif dongeng. Bahkan kalau saya minta kakak dongeng itu harus membayar kakak saya itu waktu kecil dulu ya, dengan makanan atau apa yang saya punya. Nah, bagi anak-anak seperti saya dulu, dongeng itu ya hiburan, ya, menyenangkan gitu. Tapi semakin dewasa, dongeng itu ternyata mempengaruhi perilaku kok. Dongeng itu mempengaruhi banyak hal. Nah, coba saya ingin sedikit share pengalaman tentang penelitian saya 2 tahun yang lalu yang dibiayai oleh Kemenristek Dikti, tapi dengan cara yang sederhana, dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Adik-adik, ini kan 17 Agustus ya, tentu kalian ingat tentang presiden pertama. Siapa? Pak Insinyur Soekarno. Itu lahir di mana? Lahir di Blitar. Nah, Blitar itu subkultur apa? Ini adalah subkultur Jawa Mataraman. Mataraman ya. Yes. Mungkin yang kedua siapa? Itu adalah Pak Soeharto. Pak Soeharto itu lahir di mana dan besar di mana? Di DIY ya, di Jogja. Jogja itu subkultur Mataraman. Kemudian Gus Dur itu lahir di mana? Di Jombang. Di Jombang itu gado-gado antara subkultur Arek, budaya Arek Jawa Timur sama Mataraman juga. Kemudian Megawati lahir di Jogja, besar di dalam keluarga kultur Mataraman. Kemudian Pak Susilo Bambang Yudhoyono itu lahir di mana? Itu lahir di Pacitan, itu Jawa Timur bagian Mataraman.
Kemudian Pak Joko Widodo itu besar lahir di Surakarta, itu subkultur Mataraman. Saya tidak mengatakan bahwa Mataraman ini tempatnya orang baik, chauvinis, enggak itu ya. Tetapi setelah saya teliti terkait dengan kepemimpinan kepala sekolah, apa yang terjadi? Yang terjadi bahwa ada nilai yang tumbuh dan itu medianya adalah dongeng. Nah, apa dongengnya? Dongengnya adalah Wahyu Mahputoromo Hastobroto. Nah itu. Jadi ini daerah ini ya ini menghasilkan pemimpin-pemimpin besar. Karena apa? Karena paparan dongeng wayang ya. Kalau generasinya kan generasi sepuh-sepuh ya. Dongeng wayang. Nah, saya hanya mau katakan bahwa dongeng ini lembut, menyenangkan, tapi menancap. Nah itu ya. Jadi kalau kita belajar tentang etika, tentang keindahan, tentang apapun itu berangkatnya dari dongeng ini adik-adik. Maka saya kira kalau kalian menekuni dongeng ini menjadi hal yang sangat menarik untuk kedepannya dan juga bagaimana mempengaruhi orang lain untuk berbuat lebih baik. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan adik-adik. Selamat berlomba. Terima kasih pada segenap panitia, Kapodi PGSD, dukungan dari Pak Eka, Pak Rektor, dan semua yang tergabung dalam acara ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Harsoyo selaku Dekan FKIP. Kita lanjut saja untuk sambutan Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Bapak DRS Yohanes Eka Priyatma, MSc PhD. Baik, terima kasih Kak Sila atas waktu yang diberikan kepada saya. Apakah suara saya jelas? Jelas, Pak. Ya, baik. Selamat pagi semua, terutama adik-adik, anak-anak yang mengikuti lomba mendongeng ini. Salam sehat selalu. Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu dan panitia, Bapak Dekan, Bapak Harsoyo, para Dewan Juri tadi, kemudian kakak-kakak panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya senang sekali pagi hari ini, di saat kita merayakan kemerdekaan, ada kegiatan mendongeng. Sesuatu yang menurut saya sangat bermanfaat dan berguna. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada adik-adik semua. 30 yang akan mendongeng pagi hari ini adalah adik-adik yang hebat karena telah terpilih dari hampir 200 peserta. Ini menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi adik-adik semua untuk mengembangkan diri. Mengapa? Karena dengan mendongeng, adik-adik semua mempunyai kesempatan untuk belajar banyak. Belajar berbicara, belajar mengemukakan pendapat, belajar berpikir, belajar berkomunikasi, mau mengekspresikan seluruh muka, tangan, dan seterusnya. Dan keterampilan semacam itu akan sangat berguna di masa depan. Maka saya sangat senang dan sangat mendukung acara ini, dan semoga dengan acara ini adik-adik tidak usah menunggu sampai besok sudah besar. Mulai sekarang jadilah pendongeng-pendongeng secara virtual. Adik-adik setelah ikut lomba ini silahkan membuat channel YouTube. Masing-masing punya channel YouTube. Lalu saat ini itu tidak usah besok-besok menjadi YouTuber. YouTuber dongeng. Dongengnya bisa membaca dari manapun.
dari internet atau dari buku-buku, tetapi juga bisa membuat dongeng sendiri. Pokoknya seru, nanti banyak yang mendengarkan, bisa terkenal, bisa jadi orang hebat. Jadi adik-adik dengan mempunyai kemampuan mendongeng ini, adik-adik bisa menjadi orang yang sangat terkenal dan bahkan sangat berguna. Karena dongeng itu memberikan hiburan satu sisi, juga memberikan imajinasi. Dunia ini akan terus maju karena imajinasi, karena bayangan. Dan dengan dongeng, adik-adik bisa membuat cerita yang aneh sekalipun, yang tidak masuk akal sekalipun, tidak apa. Dulu bisa ngomong seperti ini di layar itu juga tidak masuk akal bagi saya waktu kecil. Nyatanya sekarang bisa membuat rekaman video, membuat foto hanya dengan alat kecil seperti ini. Wah, dulu nggak mungkin, nggak bisa. Tetapi kakak-kakak, mbah-mbah, adik-adik semua sudah membuat dongeng seperti itu lewat kartun, lewat gambar, bahwa besok akan ada alat yang bisa hebat sekali untuk berkomunikasi, dan itu kecil saja, dan sekarang sudah terwujud. Jadi adik-adik bisa buat dongeng orang yang terbang ke angkasa luar, bisa bahasa Jawanya malih berubah wujud, jadi mesin, jadi robot, dan seterusnya. Dan itu kalau menarik, ditaruh di dalam rekaman channel YouTube masing-masing, wah, bisa jadi YouTube terkenal, bahkan bisa dapat uang yang banyak sekali. Bisa untuk beli mainan, beli buku-buku, untuk membuat dongeng lagi. Ya, jadi selamat bercerita dengan penuh kegembiraan, dengan keriangan, dengan kepolosan, tapi itu yang ditunggu. Jadi tidak usah dibuat-buat, tidak usah takut, tidak usah khawatir, enjoy saja. Dan pesan saya, silahkan masing-masing minta tolong kepada orang tuanya, kakaknya, atau mbak-mbak ini, kakak-kakak ini yang ada di kampus Sanata Dharma, supaya adik-adik punya channel YouTube, lalu masing-masing punya channel dongeng dengan cerita yang berbeda-beda. Oleh karena itu, terima kasih kepada panitia, kepada teman-teman Bapak Ibu di PGSD, karena ini cara mendidik baru generasi sekarang, ya lewat dongeng itu. Karena anak-anak itu sudah tidak suka diomongin, lebih baik didongengin. Nah, dengan dongeng itu akan terinspirasi, akan terus maju, dan akan sangat didengarkan. Semoga sukses, selamat mendongeng, dan dengan mendongeng itu kita menyiapkan generasi Indonesia yang tangguh dan maju demi Indonesia yang bermartabat. Selamat mendongeng. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Eka selaku Rektor USD Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Baik, kepada adik-adik. Tadi kan sudah mendengar ya, mungkin ada yang mengantuk gitu ya, atau bosan, kita cek semangatnya ya. Tadi Kak Suwanti sudah mengecek semangatnya sih, kalau kita akan bicara merdeka ya, yang kuat. Dan hari ini hari kemerdekaan, kita harus semangat, apalagi kita mau mendongeng, kita akan ngecek semangatnya ya. Yuk kita semua nyalain mic-nya, nyalain. Nggak usah, nggak apa-apa. Nyalain videonya. Ayo Kak Suwanti, kita cek semangat. Oke, Kak. Kak Suwanti pimpin. Oke. Mana ya ngecek semangatnya ya? Oke, kalau aku bilang semangat, adik-adik semua bisa balasnya oke. Gini, semangat, semangat, semangat. Aku bilang gitu ya. Adik-adik bilang oke, gitu ya. Oke. Oke, kita tes semangatnya ya, Kak. Ya. 1, 2, 3. Semangat, semangat, semangat. Oke. Sekali lagi, Kak. Sekali lagi, Kak. Ya, Kak. Ayo. Semangat, semangat, semangat. Semangat. Oke, Kak.
Sepertinya sudah ini Kak, sudah terpancing ya Kak. Baik. Sudah terpancing. Karena mengingat Diam duduk sini, diam. 17 Diam duduk sini. Agustus, Diam, nggak kita ngapa-ngapain, diam. akan menyanyikan Ngantuk nggak? lagu Duduk situ. Indonesia Raya, kemudian akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan. Untuk Pupdok bisa dipersiapkan. Indonesia tanah air. Kita lanjut ke lagu Kemerdekaan ya. Kakak-kakak Pupdok bisa di-share. Kepada kakak Pupdok yang sudah menayangkan lagu Indonesia Raya, juga menayangkan lagu Kemerdekaan 17 Agustus. Oke, Kak Cila, kayaknya mungkin ini adik-adik kayak bingung nih, kok tiba-tiba MC-nya 2 gitu ya Kak? Kenapa nih Kak? Nah, karena rangkaian hari ini sangat istimewa ya, Kak Cila nih nggak mau nih sendirian. Kak Cila tidak mau merasakan keistimewaan itu sendirian. Maka Kak Cila mengajak Kak Swanti, lihat baju kita sudah matching kan, merah dan putih. Jadi kita sudah saling melengkapi nih Kak Swanti. Oke Kak, berarti aku sekarang yang berani, kakak yang suci ya? Iya. Oke, mantap. Oke Kak, biar nggak berlama-lama nih Kak, karena adik-adik kita udah pada nunggu nih, ya kan? Jadi kayaknya kita harus mulai aja deh Kak. Karena mengingat waktu sudah jam berapa nih? Sudah mau sarapan Kak, udah mau breakfast ya Kak. atau aku mau nanya deh, gini, adik-adik udah sarapan semua belum? Sudah. Sudah, Kak. Mantap. Berarti udah sedia semua Kak, sudah siap semuanya ya Kak. Oke. Sudah dipersiapkan dengan sangat baik. Betul Kak, betul banget. Udah kayak semangat banget gitu kan, semangat 45 gitu. Oke Kak, ini karena kita juga mengingat waktu, tadi juga sudah disampaikan oleh Kak Cila bahwa yang penampilan pertama itu adalah kategori fabel gitu Kak. Jadi sekarang kami persilakan kepada peserta nomor urut 1 dengan kategori fabel yang bernama Victoria Grace Seri. Oke. Mana nih Victoria? Victoria? Wah, ini yang make up. Oke, yuk Victoria udah boleh dibuka ya suaranya ya. Semangat. Semangat Victoria. Selamat pagi Dewan Persik dan teman-teman semua dari seluruh Indonesia.
Kenalkan, nama saya Victoria Bestani. Saya umur 7 tahun. Saya kelas 2 SD Kanisius Serengan, Surakarta. Di kesempatan ini, saya ingin mendongeng fabel yang berjudul Dua Sahabat Sejati sebagai Duta Protokol. Nah, teman-teman, apakah teman-teman pernah dengar persahabatan antara burung bangau dan kuda Nil? Ya, mereka adalah sahabat sejati yang membantu satu sama lain. Mereka tidak saling mengganggu, tetapi mereka saling menguntungkan. Suatu hari, burung bangau terbang ke kampung dan kota. Dia melihat dan mendengar bahwa saat ini manusia sedang mendapat musibah, yaitu pandemi COVID-19 yang sangat berbahaya. Burung bangau pulang dan memberitahu putranya sahabatnya. Beginilah ceritanya atau percakapan mereka. Nah, tadi aku melihat dan mendengar bahwa saat ini manusia sedang mendapat musibah, yaitu pandemi COVID-19 yang sangat berbahaya. Apa kamu sudah tahu? Oh, udah, malah yang dia orang-orang pada membuang mayat di sungai karena terlalu banyak yang meninggal. Aku sedih sekali, Bangau. Ya, sama Nel, aku juga sedih. Tapi kenapa ya masyarakat masih ada yang tidak taat protokol kesehatan? Masih ada yang tidak pakai masker, masih suka berkerumunan atau tidak menjaga jarak dan tidak mencuci tangan. Padahal seminggu yang lalu direncanakan ada sekolah tatap muka, tapi ini sudah bulan Agustus. Kapan ya pemerintah siap? Oh, kalau begitu, ayo kita bantu pemerintah. Kita bagi tugas ya. Aku akan memberi masker kepada anak-anak yang tidak pakai masker di kampung-kampung dan di sekolahan. Kalau kamu apa, Nil? Aku akan menertibkan orang tua yang tidak tertib. Hukumannya membersihkan sungai ya. Wah, kita memang tim yang hebat sekali. Kita harus yakin. Masyarakat taat, masyarakat sehat. Anak-anak bahagia, sekolah mulai dibuka. Dan COVID pergilah ke neraka. Ya, COVID pergilah ke neraka. Dan jangan lupa berdoa ya, Nel. Tentu saja, kamu juga ya. Ya. Nah, teman-teman, cerita tentang dua sahabat ini, yaitu burung bangau dan kuda Nil ini patut kita contoh. Mereka bekerja dengan tulus untuk orang lain. Ayo kita angkat dua sahabat ini menjadi duta protokol. Semoga fabel ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Belajar di rumah, jaga kesehatan, lawan COVID-19. Dan jangan lupa pakai masker. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jaga jarak dan hindari kerumunan. Dan terima kasih. Oke, terima kasih Victoria. Kak Cila bisa lihat tadi kan Kak. Kalah kita ini mendongeng Kak. Aduh, keren. Ini baru permulaan loh Kak. Ini baru pertama. Iya, baru yang pertama. Mike, jangan terlalu dekat. Yang pertama gini loh Kak. Gimana nanti yang berikutnya ya Kak? Wah, ini pasti tugas juara ini sulit sekali. Mumet ya Kak, mumet ya. Wah, saya tidak sabar Mantap, untuk kita lihat aja peserta kedua apakah pasti sama bagusnya ya. Pasti sih Kak, karena 30 besar Kak. Beda-beda tipis lah. Oke. Ya. Untuk peserta kedua sepertinya sudah sangat siap dengan mic putihnya. Mic putih. Untuk Katarina Paulina Kais. Oke. Katarina Paulina Kais, apakah sudah siap? Sudah.
Oke, waktunya 5 menit dari sekarang ya. Silahkan. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Katarina Paulina Kanis. Saya berusia 7 tahun. Saya bersekolah di SD PPK Santa Agustinus Rampel, Merauke. Hari ini saya akan cerita fabel yang berjudul Kelinci yang Rakus. Selamat mendengarkan. Kelinci yang rakus. Pada suatu hari, hiduplah kelinci yang rakus. Dia terus saja makan dan makan. Awalnya dia makan. Suatu ketika, segerombolan kelinci pergi ke ladang sungai. Semua kelinci makan dan makan. Tetapi terus saja makan. Salah seekor kelinci mengingat, "Hei kau, tolong aku sampai aku punya." Si pemilik ladang sudah terlihat. "Hei kau, makanlah dulu." Ladang sudah terlihat. Oh, tidak apa-apa. Dia belum sampai ke dekat ladang ini. Si pemilik ladang mulai mendekat lagi. Semua kelinci berteriak, "Lari, lari, lari." Semua kelinci lari dan melompat-lompat. Tetapi si tikus tidak bisa lari. Dia terlalu besar. Si tikus melihatnya dengan siap memukul itu mengenai kakinya. Dan si kelinci itu berjalan dengan bijak ke rumah. Tiba-tiba seekor rubah muncul dari belakang. Semua kelinci lari dengan cepat memasuki rumah. Tapi si kelinci rakus tidak bisa masuk ke dalam rumah. Makanya terlalu besar. Si rubah menarik ekor. Si teman-teman kelinci membantunya dengan cara menarik tangan. Si kelinci rakus mulai menangis. Tidak lama kemudian, ekor kelinci rakus dan si rubah tidak. Akhirnya si kelinci rakus sudah masuk ke rumah dan bertemu bersama teman-temannya. Itu dia cerita saya. Terima kasih. Ini pesan moral dari cerita. Harus menaati aturan dan jangan terlalu kusut seperti si kelinci rakus. Terima kasih. Kan Kak, bener kan Kak? Terima Yang aku kasih bilang, Kak. Katarina. Keren kan Kak, Aku keren. terkejut karena dia 7 tahun. Aku 7 Aduh. tahun ngapain ya? 7 tahun loh Kak. Kita 7 tahun tuh masih apa ya? Kayaknya masih manjat-manjat pohon ya Kak. Katarina kamu keren. Keren. Salam Terima untuk kasih. Merauke. Terima kasih Katarina. Oke Kak, tadi kan udah peserta 1, peserta 2 gitu ya Kak. Ini kita mau peserta lagi atau mau kayak gimana nih Kak? Kira-kira menurut Kakak? Atau kita tes gelombang dulu? Tes gelombang? Boleh. Mau bagaimana tes gelombangnya?
Oke, tes gelombangnya kayak tadi aja kali ya, Kak, yang pas aku bilang semangat, semangat, semangat. Adik-adik semua bilang oke, oke, oke. Gitu ya, Kak? Oke. Diterima. Oke. Ini aku yang bilang semangat, aku atau Kakak nih? Boleh gantian aku yang ngomong ya. Oke, siap, Kak. Siap. Semangat. Oke. Tadi aku melihat ada yang memakai kostum kanguru atau apa gitu ya. Aku jadi penasaran. Tapi itu juga ada tuh Kak yang pakai sayap-sayap gitu. Wah, kamu kelihatan nih di aku. Kupu-kupu. Keren banget. Oke deh, kita lanjut ke peserta ketiga aja. Siapa Kak peserta ketiga ini? Peserta ketiga untuk Fabel atas nama Anis Kinasi Listianingrum. Mana Anis? Sudah hadir? Wow. Halo Anis. Ada di pegunungan. Halo Anis, suaranya? Suaranya belum ada, Dek. Ya, suaranya kedengeran nggak, Mbak? Halo. Ya, lebih kencang Anis. Lebih kuat suaranya. Halo, gitu. Sudah kedengeran belum, Kak? Di aku belum. Oh, belum ya? Iya, di aku juga belum. Tes suara dulu, Anis. Coba tes suara dulu deh. Cek coba. Halo. Oke. Ya, sudah. Mantap. Oke, Anis. Aku kasih waktu 5 menit ya untuk mendongeng ya. Kak. Dari Semangat, sekarang. Anis. Terima kasih. Silakan. Teman-teman, nama saya Kinas. Saya kelas 2 SD, umur 7 tahun. Hari ini saya akan bercerita tentang fabel yang bernama Bangau dan Merak yang Sombong. Suatu ketika ada burung merak yang sangat cantik di hutan. Semua burung pun mengaguminya. Wah, merak, bulumu sangat indah. Berwarna-warni dan berkilau. Indah bukan? Iya nih, semoga aku punya bulu kayak kamu. Hanya aku, burung merak, yang bisa memiliki bulu ini. Kamu, burung kecil, jangan bermimpi. Dasar pamer. Merak pun pergi ke tepi sungai untuk minum karena dia haus. Namun, dia melihat seekor burung. Dia menjadi penasaran. Namun, merak berkata dalam hati, cukup keren. Siapa dia? Merak pun menambah pesonanya untuk berkenalan dengan burung tadi. Hai, siapa kamu? Aku belum pernah lihat kamu di sini. Aku adalah Bangau. Bangau ya? Dapatkah kamu melihat burung indah ini? Cantik bukan? Oh ya, mereka terlihat baik dan cantik. Dalam hati, Merak berkata, kok nggak tertarik sih sama bulu yang indah ini? Sebel deh, sebel. Hei Bangau, apa yang salah dengan kok bulu warna abu-abu? Seperti berdebu. Iya, Merak. Diriku memang seperti ini.
Kamu memang cantik, tapi aku tidak iri denganmu. Apa? Jangan bohong. Masa kamu tidak iri dengan peluk yang indah ini? Hemrak, aku cukup bersyukur. Yang kamu bilang seperti ini bisa juga digunakan terbang kemanapun aku mau. Oh, begitukah? Bagaimana dengan Mira? Apa yang bisa kamu lakukan dengan bulu-bulu itu? Apakah untuk pamer? Memang bagus ya dari luar, tapi di dalam kamu juga harus baik. Baiklah Bangau, hari ini aku belajar banyak darimu. Maafkan aku ya teman-teman, dan ini pesan moralnya. Ini pesan moral dari cerita ini. Kita tentang Bangau dan juga Merak yang sombong. Sombong Merak ingin semua kagum melihat, namun buat apa bila tak bermanfaat. Jangan tiru Merak, itu hal tak terpuji. Orang sombong sesungguhnya orang yang merugi. Jika sombong memang harus diperangi, ingatlah bahwa di atas langit masih ada langit. Makasih Kak. Terima kasih Anis. Keren. Terima kasih. Oke, Kak Suami. Mana nih Kak Cila? Di mana nih? Aku belum lihat Kak Cila. Oke. Aku ada di sini. Ya, Oke, Kak. dari panitia ini mengatakan karena sudah jam 10, kita hening sejenak karena akan ada pembacaan detik-detik proklamasi. Betul. Kepada Pupdok, dipersilakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
kasih Pupdo. Ya, tadi aku mau membahas sedikit penampilan Kinas ya. Lucu banget. Ekspresinya loh. Bangau. Antingnya itu ya Kak, antingnya juga panjang ya Kak. Banget Kinas. Masih kelas 2. Terus yang endingnya itu, kamu pasti suka nonton TikTok ya Kinas? Kamu suka nonton TikTok ya? Masih di mute deh. Yang suka ibu. Oh, ibu. Yang suka ibu. Berarti nih ibunya nih yang bikin ide nih ya, dibikin liriknya. Keren Tante. Mantap. Ekspresinya Kinas. Kamu cocok main drama. Daftar ya Kak, daftar FTV Kak. Betul. Lucu banget. Terima kasih Kinas untuk penampilannya. Semangat ya. Oke Kak, tadi kita udah berbincang dikit ya Kak sama yang nomor 3 gitu Kak. Karena ini juga waktunya kayaknya berputar terus gitu Kak. Kita lanjut aja ya Kak. Gimana Kak? Oke, kita lanjut ke peserta yang nomor 4 untuk kategori Fabel atas nama Putu Kinan Priyanka Savitri. Halo Kak, apakah suara saya terdengar dong? Nah ini. Terdengar. Jelas dong. Kinan. Kak, saya akan mulai ya dongengnya. Oke, 5 menit dari sekarang ya. Baik Kak. Semangat. Halo, perkenalkan nama saya Putu Kinan Priyanka Savitri kelas 3 dari SD Serada Bakti Wiata 1, Kranji, Bekasi, Jawa Barat. Kali ini saya akan membawakan sebuah fabel yang berjudul Kisah Singa dan Tikus. Selamat mendengarkan ya. Mo adalah seekor singa tua yang hidup di dalam sebuah hutan yang amat lebat. Mo sudah berburu selama 4 hari. Namun, tidak ada satu hewan pun yang berhasil ditangkapnya. Dan kini, dia merasa sangat lapar. Pada saat Mo sedang beristirahat di bawah sebuah pohon yang amat rindang, ia melihat seekor tikus yang sedang mencari makanan. Walaupun ukuran tikus itu kecil, namun cukup berguna untuk mengisi perutmu yang sedang kelaparan itu. Mo langsung saja menerkam tikus itu. Wow! Tikus itu meronta-ronta meminta tolong. Tolong! Tolong aku! Tolong! Namun, tidak ada yang mau membantunya. Akhirnya, tikus itu memohon kepadamu untuk dilepaskan. Oh, kamu adalah singa yang baik hati. Tolong lepaskan aku. Kata induk tikus. Aku mempunyai bayi di rumah yang harus diberi makan. Karena mau merasa kasihan, akhirnya dia melepaskan induk tikus itu dan berkata, "Baiklah,
menyelamatkannya. Ia membawa anak-anaknya. Ia ingin membantumu. Mereka menggigit jaring-jaring itu satu persatu dengan giginya yang tajam. Akhirnya, perangkap itu rusak dan putus. Akhirnya, motor bebas. Betapa senangnya Mo. Ia langsung berterima kasih kepada keluarga tikus itu. Terima kasih ya, anak. Kau telah melepaskanku. Iya, sama-sama. Sahut induk tikus itu. Nah, sejak saat itu, mereka hidup dengan gembira sampai selama-lamanya. Nah, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah kecil meskipun kebaikan kita sangat berharga loh bagi orang lain. Ayo teman-teman, kita sebarkan kebaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Aduh, mantap. Terima mantap. kasih, Kinan. Terima kasih, Kinan. Ya. Aku juga dari Bekasi. Geng siapa tuh, Kak? Aduh, dari Aku Bekasi. juga loh. dari Strada, Kinan. Aku Strada Budi Luhur. Wah. Kakak SD atau SMP-nya ini Strada, Kak? Aku SMK-nya. Oh, SMK-nya. Berarti Kinan sama kayak aku. Aku SD-nya Strada. Tapi bakti utama. Kita perkumpulan Strada. Iya, betul, Kak. Strada perkumpulan Tuhan ya, Kak? Ada perkumpulan hamba Tuhan. Oke, mantap, mantap. Keren kan, Kak? Itu ceritanya tentang tadi apa? Singa ya, Kak? Singa sama tikus gitu. Terus pesan moralnya itu penting banget, Kak. Sekecil apapun apa tadi, Kak? Sekecil Kebaikan. orang sangat berarti untuk kita juga. Mantap, mantap, mantap. Di sini yang Harus- patut diapresiasi adalah semangatnya Kinan ya dari awal. Betul. Bahkan sebelum mulai tadi, aku udah lihat Kinan tuh udah pas ngomong merdeka tuh udah semangat banget. Paling semangat ya, Kak. Keren Kinan. Kamu semangat 45. Betul. Tetap semangat terus ya, Kinan ya. Sampai nanti akhir, oke? Baik, Kak. Terima Oke, kasih. siap. Semangat. Oke, Kak. Ini tadi kita udah berbincang-bincang sama yang perkumpulan Strada. Kita lanjut lagi ya, Kak. Kita lanjut lagi nih, Kak. Biar nggak nostalgia gitu ke Strada-Stradaan banget gitu. Kok bisa ya? Makanya itu. Oke, Kak. Ini karena sudah waktunya kita lanjut ke peserta berikutnya. Ini Kak Cila deh yang manggil deh peserta berikutnya deh. Oke. Oke. Ini peserta dengan nomor urut 5. Aurea Berlian Kinanti Setiawan. Nah, halo Berlian. Halo. Udah kedengeran belum? Sudah. Udah. Oke. Oke. Selamat mendongeng 5 menit ya waktunya. Ya. Oke. Aku duwe pitik tukung. Saben dina tak pakani jago. Petuk mendak itu. Tak ngemakin keselung. Hai kakak-kakak coach, hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Aurea Berlian Kinanti Setiawan dari SD Kandisus Kalasan kelas 2. Sekarang saya akan bercerita tentang dongeng ayam yang punya par. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, ada seorang petani yang mempunyai ayam yang cantik. Tetapi sayang, ayam itu sudah lama belum juga mempunyai anak. Ayam itu merasa sedih. Tetapi
Dia tidak pernah berhenti berdoa. Duh Gusti, berikan hamba-Mu anak, hamba-Mu makan. Hingga pada suatu hari, datanglah suatu keajaiban. Ayam itu betul 7. Tetapi yang menetas hanya 3. Itu pun tidak berbulu. Tadinya ibu ayam bersedih, setelah itu tetap bersyukur. Kemudian ibu ayam bernyanyi. Ya neng tawang ono lintang, cah ayu. Aku ngenteni tekomu. Akhirnya yang kutunggu lahir, matur nuwun Gusti. Tetapi karena anaknya tidak punya bulu, lalu diejek oleh teman-temannya. Jule nggak punya bulu. Bundu jule nggak punya bulu. Ibu, kenapa aku tidak punya bulu, Bu? Aku selalu diejek. Tidak apa-apa anakku, biarkan saja. Tetapi tetaplah belajar, usaha dan bersyukur ya nak. Oh ya, jangan lupa berdoa nak. Iya Bu. Seiring berjalannya waktu, anak ayam yang rajin tumbuh besar. Sehingga pada suatu hari mereka melewati genangan air dan terkejut. Mereka berkata di genangan air, ternyata bulunya sudah tumbuh indah. Bulu indah, pintar pula. Dan yang bulunya ngecek jadi malu. Begitulah ceritanya. Teman-teman, pesan moral yang dapat diambil adalah jangan melihat sesuatu dari luarnya saja ya. Kita harus selalu semangat, bersyukur dan berdoa. Begitu ya teman. Oh ya, jangan lupa 3M. Memakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak. Tuku kupat nang pasar pakam. Wonten lepat, nyuwun pangapunten. Merdeka. Dah. Merdeka. Mantap. Kak Cila. Bentar ya. Ini bagi peserta 1 sampai 5. Aku senyum terus karena setiap peserta tuh unik ya. Ini Berlian bernyanyi kelas 2. Kelas 2 ya Berlian ya? Dan nyanyinya bagus gitu loh, lembang. Tadi sampai gini-gini ya Kak, kita Kak. Itu sampai kanan kiri tadi pas dia nyanyi loh. Luar biasa Berlian. Terima kasih ceritanya juga sangat menarik ya. Jadi tentang tidak punya bulu terus diejek. Dan kemudian ternyata punya bulu dan jadi cantik dan pintar. Teman-temannya yang ngejek jadi malu. Betul, betul Kak. Jadi jangan lihat dari luarnya ya Kak, jangan lihat dari fisiknya ya Kak. Betul, betul. Karena kalau udah jadi cantik, yang lain bisa jadi iri kan? Betul, betul Kak. Jadi insecure. Betul Kak, betul. Oke. Ini karena kita udah 5 peserta ya Kak. 5 peserta. Sekarang ini waktunya kita kasih ke juri deh Kak. Untuk mengomentari atau memberikan saran, masukan kepada 5 peserta yang sudah tampil. Nanti setelah itu lanjut lagi nih Kak ke peserta berikutnya setelah juri. Oke Kak? Oke, untuk yang manggil jurinya Kakak atau aku? Aku dong, aku mau manggil. Oke, siap Kak. Untuk Kak Iksan, Kak Eni, dan Kak Wido. Mana ini? Datang kemari. Halo. Datang. Spotlight. Oke. Halo, Kak Wido. Halo. Kak Iksan duluan aja deh.
Oke. Oh ya udah baik. Kalau dari saya sih ini sebenarnya dari 5 peserta awal ini aja aku udah bingung sebenarnya karena apa ya, mereka begitu semangatnya untuk apa ya, berekspresi, memainkan aktingnya dan apa, lucu-lucu gitu. Apa ya, kalau aku nontonnya aja tuh menggemaskan gitu. Apalagi dia nggak ada bulu, kan itu kan lucu. Iya kan. Nah terus apa ya? Kalau untuk mengomentari sih sebenarnya ada beberapa catatan aja sih sedikit untuk adik-adik gitu ya. Pertama kalau misalkan oke, misalnya kita memang ruangnya memang apa ya, berbeda kan, kita kan medianya melalui Zoom ya. Cuma mungkin bisa dimainkan lagi blockingnya. Jadi di dalam apa ya, di dalam frame ini kita juga menontonnya itu tidak membosankan kayak gitu. Jadi kan dia ada permainan pergerakan blocking, tidak diam di tempat. Jadi sambil mengekspresikan gitu. Jadi blockingnya itu sambil mengekspresikan. Misalkan dia blockingnya ke sini, misal, hei kamu ayam, kamu dari mana? Oh, aku dari sana tadi cari makan. Nah, jadi dia bisa mainin blocking gitu, terus bisa ke kanan kiri puter gitu. Jadi biar tidak membosankan. Terus ekspresinya bisa dilebihkan lagi sebenarnya. Itu kalau misalnya ekspresi yang dilebihkan lagi dan bisa memainkan karakter tokohnya itu seperti misalkan tokoh siapa, dongeng, tokoh hewannya siapa gitu. Ya kayak tadi misalkan mau memainkan ayam. Jadi kalau saran dari saya sih kasih informasi dulu kepada penonton. Misalnya, Perkenalkan, aku ayam. misalnya kayak gitu. Jadi penonton juga misalkan adik-adik yang umurnya berapa itu juga mengerti gitu untuk apa ya, diekspresikan tokohnya. Terus musik. Nah, sebenarnya sih saya dari tadi sebenarnya berharap ada 5 ini tadi ada musik, tapi si siapa tadi ya, Anis ya, tadi di Anis tadi dia karena mamanya suka nonton TikTok, jadi dia apa ya menggunakan konten-konten yang ada di TikTok. Keren kok. Itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Semangat pokoknya untuk peserta berikutnya. Oke, terima kasih Kak Iksan. Dari Dewan Juri yang lainnya, karena waktu masih ada 2 menit lagi. Dari Bu Eni saja dulu. Saya seperti Kak Iksan tadi ya, sudah mulai bingung karena bagus-bagus. Sementara itu komen yang lain rasanya sudah cukup lengkap. Kak Iksan tadi memberikan yang lengkap sekali. Terima kasih. Terima kasih Kak Eni. Yang terakhir Kak Wido. Oke, saya juga sudah bingung dan apa yang mau saya sampaikan sudah disampaikan Kak Iksan semua. Saya rasa yang terpenting nanti peserta berikutnya tetap semangat, tetap mic itu sudah bagus, mungkin tanpa mic saja begitu. Karena tadi ada yang menggema-gema gitu malah pakai mic ya. Gitu. Terima kasih kepada Dewan Juri. Yang lain sudah oke sih. Ya, mungkin Kak Wido sinyalnya terputus-putus. Terima kasih kepada Dewan Juri. Itu tadi untuk kelima peserta. Untuk peserta selanjutnya, semoga bisa
tampil lebih baik setelah mendengarkan komentar dari para juri. Betul, Kak. Terima kasih Dewan Juri. Kita lanjut ya, Kak.